Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, buat teman-teman pada malam hari ini ya. Di sini saya akan sedikit berbagi edukasi mengenai apakah seorang pemimpin terhadap calon aparatur sipil negara atau disingkat ASN yang di lingkungan instansinya atau institusinya adalah dia melakukan suatu kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, apakah diperbolehkan seorang pemimpin itu melakukan tindakan-tindakan yang melanggar suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, etika maupun moral kepemimpinan. Baik, di sini kita melihat dari aspek hukum pidana ya. Nah, tindakan penganiayaan pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ya, teman-teman. Di sini diatur dalam pasal 351 KUHP, yakni penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Kemudian diatur juga dalam pasal 352 KUHP mengenai penganiayaan yang direncanakan. Maksud saya itu mengenai penganiayaan ringan. Dan kemudian pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan yang direncanakan. Nah, dengan demikian meskipun terjadi dalam lingkup institusi atau instansi, perbuatan tersebut tidak tetap termasuk delik pidana murni dan bukan sekedar pelanggaran etika atau disiplin, pemimpin yang melakukan penganiayaan dapat diproses secara hukum pidana. Nah, kemudian kita melihat dari aspek hukum administrasi atau ASN ya. Jadi calon ASN adalah bagian dari sistem rekrutmen aparatur negara yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Nah, di sini diatur dalam pasal 3 Undang-Undang ASN yang menegaskan azas penyelenggaraan ASN antara lain keadilan, non-diskriminatif dan perlindungan hukum. Kemudian juga di sini ada pasal 23 Undang-Undang ASN menyatakan bahwa ASN atau termasuk calon ASN ya berhak memperoleh perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, diskriminasi dan perlakuan tidak adil dari pihak manapun. Nah, sehingga tindakan yang dilakukan oleh pemimpin yang melakukan kekerasan terhadap calon ASN justru melanggar azas keadilan dan hak perlindungan hukum ASN. Nah, terus kita melihat untuk prinsip kepemimpinan dan pertanggungjawabannya. Nah, jadi di sini seorang pemimpin pada dasarnya adalah role model dalam organisasi. Nah, apabila ada dugaan kesalahan dari calon ASN, baik disengaja maupun tidak disengaja, mekanisme yang tepat adalah melalui, yakni, ya kan, akan kita bahas. Yang pertama itu ada tata cara pembinaan, teguran dan evaluasi kinerja sesuai dengan regulasi manajemen ASN. Nah, kemudian juga bukan dengan melakukan suatu kekerasan fisik atau penganiayaan, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip due process of law dan azas pemerintahan yang baik atau governance. Nah, kemudian kita lihat dari pandangan normatifnya seperti apa. Nah, di sini perbuatan penganiayaan oleh seorang pemimpin instansi terhadap calon ASN ya. Yang pertama itu mereka melanggar hukum pidana KUHP. Kemudian mereka melanggar hukum administrasi dan prinsip manajemen ASN ya, diatur dalam Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Kemudian bertentangan dengan azas-azas pemerintahan yang baik, ya kan, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jadi oleh karena itu, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Bahkan calon ASN melakukan kesalahan ASN harus ditindak melalui mekanisme hukum dan disiplin, bukan melalui kekerasan. Nah, jadi di sini kesimpulannya ya, seorang pemimpin instansi yang melakukan penganiayaan terhadap calon ASN telah melakukan pelanggaran hukum pidana sekaligus melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi, kepegawaian. Kesalahan calon ASN itu dari sengaja maupun tidak disengaja
ya kan, tidak pernah menjadi dasar pembenaran tindakan kekerasan. Jadi di sini kita ada prinsip kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan harus tetap tinggi-tinggi. Oke, buat teman-teman semuanya, hanya ini bisa saya sampaikan. Apabila ada suatu kekurangan, saya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan. Terima kasih.